Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Terus terang aja, ya, saya kembalikan semuanya atas keyakinan paling mendasar ini. Semua kehidupan manusia, semua peradaban manusia, semua negara yang berdiri ribuan tahun sampai sekarang bisa berdiri, bisa bertahan karena dia aman pangan. Ya. Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional. Kita harus swasembada pangan secara provinsi. Bahkan bila perlu secara kabupaten. Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu. Bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten itu harus bisa bertahan. Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita. Ya, dulu ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang. Harus ada lumbung kecamatan. Harus ada lumbung kabupaten. Harus ada lumbung provinsi. Dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah. Kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten. Sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah mungkin hanya Rp8.000 atau Rp9.000, di satu provinsi bisa Rp25.000 karena faktor komunikasi, karena faktor logistik. Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sagu. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sagu, atau singkong. Ingat, ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa. Ini pelajaran ribuan tahun. Jadi kita tidak usah terlalu pintar, belajar aja dari nenek moyang kita. Ya. Kenapa dulu ada lumbung desa? Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Itu pelajaran, saya kira. Pelajaran nenek moyang kita, saya kira ada di buku-buku agama, ya. Apa? 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik, ya. 7 tahun yang tidak baik. Pada saat 7 tahun baik, kita persiapan. Nanti ada 7 tahun tidak baik, kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik. Saudara-saudara, di bagian dunia tertentu air sangat susah. Air sangat susah.
negara-negara banyak yang hancur karena nggak ada air. Kita air berlimpah, bahkan kadang-kadang menjadi musibah bagi kita. Jadi ini adalah hal-hal yang saya minta saudara-saudara ya menggunakan sebagai dasar. Basic azas yang paling penting adalah jamin makan. Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber makan kita, pangan kita cukup. Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim 3 kali kebutuhan. Jadi tidak ada alasan di daerah terdampak kesulitan pangan. Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu. Memang dilaporkan kalau tidak salah ada berapa puluh ribu sawah yang rusak. 70.000 ya. Semuanya di 3 provinsi 70.000. 3 provinsi 70.000 hektar yang rusak. Kita akan kembalikan segera, tapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar. Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektar. Dan terus kita akan siapkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan. Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Ya, mungkin di pegunungan itu mungkin perlu perhatian yang khusus ya untuk sumber karbohidrat dan sumber protein. Jadi maksud dan tujuan kita bentuk komite ini untuk membantu semua gubernur dan semua bupati ya untuk mempercepat pembangunan supaya anggaran bisa langsung terwujud, harus terwujud untuk kepentingan rakyat. Program-program penting pemerintah untuk membantu percepatan pembangunan Papua juga adalah sama dengan untuk daerah-daerah lain. Program makan bergizi gratis sudah sampai ke Papua. Mungkin masih ada beberapa yang belum sampai, daerah-daerah terpencil, tapi kita akan tuntaskan. Sekolah rakyat juga harus juga dinikmati sampai di tiap kabupaten. Kampung nelayan tentunya di daerah pesisir. Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate, ini menjadi prioritas. Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi, juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi. Selain swasembada pangan, juga swasembada energi. Jadi kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira sudah merancang bahwa
daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Saudara-saudara, yang saya minta para bupati, para gubernur, koordinasi yang sangat dekat sama komite dan sama pihak pusat dari Bappenas ya, dan menteri-menteri terkait, sehingga bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para bupati sama gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika. Tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Yang jelas dana otonomi khusus ya, yang tahun ini belum dicairkan ya,
Menteri Keuangan. Dana otonomi khusus Pak sudah dicairkan Pak semuanya untuk tahun ini 12,696 triliun Pak. Tahun ini. Ini akan jadikan 100 tahun depan. Tahun depan berapa dana otonomi khusus? Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak. Di anggaran tahun 2026 itu sebesar 10 triliun. Jadi tahun depan kita akan punya 12 tambah 10. Yang tahun ini kan akan dijadikan satu sama tahun depan. Sudah catatan kami sudah dicairkan Pak yang tahun ini. 12 triliun lebih tadi. Sudah dicarikan? Sudah Pak. Tahun depan. Ke daerah-daerah? Sudah ke daerah-daerah semua Pak. Sudah ya berarti? Para gubernur sudah? Sudah? Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali ya. Ya.